Ada apa, Penggawa? Apakah kalian tidak bisa menyuruh anak buah kalian sedikit berlaku sopan? Saya juga seorang perwira Majapahit. Maaf Arya, ini perintah langsung dari Gusti Tumenggung Wahana. Untuk menggerebek saya? Untuk menangkap Arya. Apa kesalahan saya? Kami tidak perlu tahu. Bagus. Kalian benar-benar gambaran tentara sejati. Kamu bisa pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Prabu. Pasung dia! Nanti dulu. Saya tidak mau diperlakukan seperti penjahat. Tangkap saja. Itu hak sampean sebagai rakyat Tumenggung untuk memeriksa setiap orang yang dicurigai. Kita bisa berhadapan dengan Patih Nambi, Kakang. Nambi, tahu apa tentang keamanan? Dalam persoalan Paman Lembu Sora, dia juga ragu. Akhirnya, ternyata Lembu Sora benar-benar terbukti melawan pemerintah. Ayo, Kamandanu! Keluar! Kamandanu! Keluar! Ada apa, Penggawa? Apakah kalian tidak bisa menyuruh anak buah kalian sedikit berlaku sopan? Saya juga seorang perwira Majapahit. Maaf Arya, ini perintah langsung dari Gusti Tumenggung Wahana. Untuk menggerebek saya? Untuk menangkap Arya. Apa kesalahan saya? Kami tidak perlu tahu. Bagus. Kalian benar-benar gambaran tentara sejati. Wuni, saya akan pergi sebentar. Saya ikut. Saya bisa menjadi saksimu, Kakang. Tidak usah. Bagaimana kalau dia tidak mau ditangkap? Kita sama-sama tahu kesaktian Kamandanu. Jangan khawatir. Itu lebih memudahkan kita membongkar persekutuan dia dengan gerombolan rampok itu. Apa kesalahan saya, Empu? Kenapa saya diperlakukan seperti rampok? Dikepung dan ditodong senjata. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang menyebabkan tawanan kami lolos. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa hubungan saya dengan kejadian yang Tuan bicarakan? Kamu telah meminjamkan pedang pusakamu kepada Tong Bajil dan membocorkan letak penjara kepada pimpinan begal itu. Fitnah! Saya... Kamu bisa pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Prabu. Pasung dia! Nanti dulu. Saya tidak mau diperlakukan seperti penjahat. Sekarang kedoknya sudah terbuka. Dia melawan waktu mau ditangkap. Entah berapa orang yang akan jadi korbannya. Siapapun akan melawan kalau merasa harga dirinya diinjak-injak. Saya tidak suka cara kalian menangani persoalan. Memalukan. Apa pantas seorang Temenggung dan seorang penggawa utama bertiga seperti itu? Dia melawan perintah Kakang Patih. Benarkah Menanu? Kau melawan perintah atasanmu? Ampun, Gusti Patih. Saya tidak akan melawan kalau perintah atasan saya tidak menginjak-injak harga diri saya. Dia mau merantai tangan saya atas dasar kesalahan yang saya tidak ketahui, Gusti Patih. Kau telah berkhianat kepada Majapahit. Kau apa? Diam, Haluyuda. Ini bukan urusanmu. Saya mohon keadilan, Gusti Patih. Saya mohon diberi kesempatan untuk mengetahui apa tuduhan kesalahan saya, supaya saya bisa membela diri. Kita bersama-sama menghadap Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu adalah puncak keadilan itu sendiri. Bagaimana jawabanmu dengan tuduhan itu, Kamandanu? Memang pedang itu milik saya, Gusti Prabu. Dalam pertarungan melawan Tong Bajil, saya terkena pukulan jurus Segoro Geni. Hingga saya terluka parah. Rupanya ketika saya pingsan, dia curi pedang saya. Itu kenapa saya tidak ikut pulang bersama Sakawuni. Saya mengobati luka dalam yang saya derita dan terus mencari dia. Ampun, Gusti Prabu. Hamba menyaksikan sendiri kejadian itu. Bahkan Kakang Kamandanu hampir saja tewas kalau tidak ditolong seorang pendekar aneh yang bisa mengalahkan Empu Tong Bajil. Kedengarannya memang masuk akal, Gusti. Tapi bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya. Dia sengaja bersekutu dengan gerombolan begal itu, meminjamkan pedangnya. Lalu
seolah-olah dia dikalahkan. Dan sebagai kekasihnya, tentu saja Sekawuni akan mati-matian menutupi keculasan Kamandanu. Kenapa saya curiga seperti itu?